Semangat pagi para pejuang NIP, kembali lagi di channel Meja Perawat. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya, gaskeun. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih soal TIU tentang kemampuan analogi. Kemampuan analogi ini nanti teman-teman diharapkan supaya mudah untuk mencari ataupun menghubungkan antara satu kosakata dengan kosakata lainnya. Oke, langsung saja ke dalam soalnya. Nah, hewan titik-titik makan sama dengan sate. Nah, di sini teman-teman cobalah untuk membuat satu kalimat dengan kata penghubung. Misal, sate merupakan makanan atau makanan adalah salah satu makanan adalah sate. Seperti itu aja ya. Nah, kita coba. Salah satu hewan adalah air, bukan. Salah satu hewan adalah makanan, bukan. Salah satu hewan adalah sapi. Ya, betul teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau udah pede itu gak mesti dibaca sampai pilihan yang E. Tapi kalau teman-teman mau memastikan masih ada waktu, silakan ya. Oke, next. Sekolah pintar sama dengan titik 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 titik. Baik. Sekolah membuat kita pintar. Tidur membuat kamar? Enggak. Ilmu membuat buku? Enggak. Kalau dihubungkan sih bisa, tapi ini lebih ke kayak benda kemudian ke sifat gitu, ya kan. Makan membuat kenyang. Nah, ini yang lebih masuk akal. Bumi membuat tanah? Enggak. Baca membuat majalah? Enggak. Isinya adalah C. Buat teman-teman yang ingin menjawab terlebih dahulu silahkan di pause, nanti kita samakan jawabannya ya. Nah ya kan, sekolah akan membuat orang menjadi pintar, makanan akan membuat orang menjadi kenyang, ya kan. Oke, next. Pembalap titik-titik, petinju titik-titik. Nah, kita cek. Pembalap adalah guru. Dari kalimat ini aja speknya sudah tidak relevan ya. Pembalap ada di TV bisa. Petinju ada di rak, enggak, ini salah. Pembalap di sawah, pembalap sapi, enggak, salah. Pembalap ada di sirkuit, petinju ada di ring. Nah, ini dia. Pembalap adalah harimau, enggak, salah. Udah jelas deh ya. Pembalap mengikuti balapan di sirkuit, petinju berada di atas ring. Wartawan berita. Titik-titik, titik-titik. Oke. Wartawan adalah seseorang yang bertugas mencari berita. Gelap bertugas mencari listrik? Enggak. Malam mencari dingin? Enggak. Polisi mencari pencuri? Ini bisa jadi. Teller mencari uang? Enggak. Pencuri yang mencari uang. Salah juga. Profesor mencari gaji? Enggak. Wartawan mencari sebuah berita. Polisi mencari seorang pencuri. Nah, itu lebih. Oke, next. Kaya hemat. Titik-titik, titik-titik. Bila kita ingin kaya, kita harus hemat, ya kan? Bila kita ingin rajin, kita harus giat. Enggak, ini sama ya, kata sifat semua. Bila kita ingin rajin, kita harus pandai. Enggak, ini terbalik seharusnya. Bila kita ingin membeli, kita harus uang. Enggak, bila kita kaki, ini tenang. Enggak, nah ini dia. Bila kita ingin pandai, kita harus rajin. Jawabannya teman-teman. Kaya karena hemat, pandai karena rajin. Psikologi perilaku. Kalau orangnya itu kan psikolog ya. Kalau psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Ya betul. Suhu mempelajari termometer? Enggak. Sepak bola mempelajari lapangan? Enggak. Sepak bola ada di lapangan ya. Guru mempelajari pedagogi? Enggak. Teologi mempelajari tentang agama. Nah, ini bisa jadi. Hewan mempelajari zoologi? Enggak, zoologi lah yang mempelajari hewan. Jadi ilmu yang mempelajari hewan itu adalah zoologi ya. Jadi isinya adalah psikologi
mempelajari perilaku, teologi mempelajari agama. D isinya, teman-teman. Oke. Sebidang tanah. Sebidang adalah kata bantu untuk menyebutkan tanah, ya kan? Sebidang tanah. Kita coba. Benang seikal. Dibaca dari kiri ke kanan ya teman-teman, karena yang atas juga dari kiri ke kanan. Sebidang tanah gitu kan. Benang seikal. Enggak. Sesayat manusia, bukan. Seorang ya. Sekodi wayang. Enggak ada. Sebongkah batu. Nah, ini bisa jadi. Pasir segenggam. Kalau segenggam pasir bisa jadi tadi. Tapi kalau pasir segenggam ini salah. Kita mulainya kan dari kiri ke kanan. Sebongkah batu. Sebidang tanah. Ya kan? Sebidang adalah kata bantu untuk tanah. Sebongkah adalah kata bantu untuk batu. Nah, itu dia teman-teman jawabannya. Oke, lanjut. Lega diselesaikan. Bila kita ingin merasa lega, maka sesuatu harus diselesaikan. Bila kita ingin tamu, maka harus dimasukkan. Enggak. Bila kita ingin pencalonan, maka harus diumumkan. Enggak. Bila kita mempunyai ide, harus disarankan. Enggak. Tapi oke lah, coba dulu. Bila kita ingin mengakhiri, harus dimulai. Enggak. Bila kita tidak ingin ragu, berarti harus dikonfirmasi. Ide disarankan, lega diselesaikan. Bila diselesaikan, maka kita akan lega. Bila kita disarankan, maka akan ide. Enggak. Bila kita dikonfirmasi, maka tidak akan ragu. Nah, ini dia teman-teman yang lebih jelas ya, yang lebih tepat, yang E. Nah, diselesaikan supaya lega, dikonfirmasi supaya tidak ragu. Kompor api, gimana nih? Kompor adalah penghasil api, ya kan? Lemari penghasil es, ya kalau lemari es, kalau berpakaian kan enggak, ya kan? Kipas menghasilkan angin, bisa jadi. Palung gula, enggak. Pohon menghasilkan buah, bisa jadi. Jalanan macet, ya kalau jalanan yang padat ya, dan sempit. Nah, ini dia. Kompor menghasilkan api, kipas menghasilkan angin, pohon menghasilkan buah. Nah, ini sama menghasilkan keduanya ya. Tapi yang bagian kipas angin ini kan benda mati, ya kan? Nah, kita cari lagi aspek lainnya. Ini juga benda mati. Nah, sedangkan pohon benda hidup. Makanya yang lebih tepat adalah yang kipas angin. Nah, oke. Tutup mulut, tidak mau bicara. Tutup mulut itu seperti apa ya? Peribahasa lah istilahnya. Tidak mau bicara itu kan sama dengan tutup mulut kan. Coba seperti itu. Tutup mulut sama dengan tidak mau bicara. Raut muka sama dengan ekspresi wajah. Raut muka bisa jadi. Ambil hati sama dengan melirik, enggak. Naik haji sama dengan naik gaji, enggak. Usil ringan mulut, enggak. Tebal muka jujur, enggak. Kiasan tutup mulut artinya tidak mau bicara. Raut muka artinya ekspresi wajah. Nah, lebih tepat yang A ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman untuk soal analogi yang bisa kita bahas. Jadi untuk soal analogi ini memang disarankan teman-teman tuh lebih sering berlatih. Karena untuk menambah banyaknya kosakata. Kadang ada kata-kata atau kosakata yang menurut kita tuh asing lah artinya gitu. Kayak misal teologi. Nah, itu kan kayak semacam orang yang jarang menemukan kata itu kan nggak tahu artinya. Nah, buat teman-teman yang yang ingin mempersiapkan lebih matang lagi, silakan banyak berlatih. Jadi untuk melatih juga dan memperbanyak kosakata untuk analogi ini. Karena selain triknya tadi seperti untuk menghubungkan dari kata satu ke kata dua, ya kita juga setidaknya harus tahu. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya berlatih lebih enak dan lebih gampang untuk menghubungkannya. Nah, ini dia teman-teman PR dari saya. Silakan untuk di screenshot terlebih dahulu. Ini PR nomor 2, silakan untuk screenshot juga.
dan nanti dijawab di kolom komentar. Silakan kalau mau ada yang didiskusikan. Sekian pembahasan dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.